Ya Allah, seandainya musik ini hanya memperlebar jalanku ke neraka, tolong cabut bakat musik ini. Masya Allah. Tapi seandainya bisa membawa kepada keridhaanmu, bimbing aku. Kalau cerita dakwah ini seru ini dalam musik. Kan saat itu kontroversi terjadi kan. Banyak media-media waktu itu majalah, koran-koran mengatakan Roma mengkomersilkan agama. Betul. Roma mendendangkan Al-Quran. Maka dengan itu diundanglah saya oleh MUI. Waktu itu ketua MUI insya Allah Kiai Haji Syukri Ghazali. Syukri Ghazali, quote and quote, disidanglah saya tuh depan para ulama, wartawan semua kan. Anda katanya menendangkan Quran, Anda katanya mengkomersilkan agama. Coba bisa nggak kasih mendengar tuh lagu apa, katanya ada lagu Al-Ikhlas. Saya putar lagu itu Al-Ikhlas kan. Itu memang suratul Ikhlas saya baca tanpa iringan musik, ada efek aja, sound efek angin kan. Baru saya dendangkan musik terjemahannya. Oh kalau kayak gini bagus, bikinnya banyak banget ya gitu. Jadi di situ dapat restulah dari MUI. Karena pada saat itu mungkin pandangan orang juga agama itu dalam konteks mahdoh gitu ya. Itu seolah-olah bahwa nggak boleh di, kan kalau kita tidak mengerti terjemahannya kan sulit melaksanakannya kan. Iya makanya. Jadi dari situ mulai diterima ya. Iya, maka dianjurkan sama MUI untuk memperbanyak lagu dakwah dengan musik. Karena menurut saya tanpa mengutip bahasa Al-Quran dalam konteks bahasa Arab pun bisa gini, judi atau miras santika atau apalagi ya, begadang dan sebagainya. Keramat misalnya. Ya? Keramat. Keramat itu kan yang nasihat-nasihat yang memang diajarkan di dalam kitab suci, dalam agama gitu. Betul. Nah, itu kan Pak Haji punya kekuatan di situ. Akhirnya terus tuh sampai saat ini kan. Sampai saat ini. Gitu. Nah, Pak Haji sekarang bagaimana nih seorang raja dangdut Oma Irama? Nah, tadi kan anak-anak dulunya nyekek botol. Itu kan setelah Bang Haji hijrah dalam tanda kutip. Membawa musik ini sebagai satu jalan hijrah. Melalui musik ini menjadi jalan media ibadah. Otomatis kan gerbongnya harus ikut dong. Mereka ada nggak ketat? Kalau lu nggak ikut, lu boleh keluar dari Soneta atau apa, tindakan semacam itu ada? Jadi 13 Oktober 73 itu, waktu itu Soneta formasinya 8 orang. 8 orang. Saya bilang, mulai hari ini kita tidak lagi mabuk-mabukan. Mulai hari ini kita tidak lagi meninggalkan sholat. Mulai hari ini kita tidak lagi bermusik dengan maksiat. Siapa yang setuju, saya mau deklarasi nih. Soalnya sebagai the voice of Muslim, son of Muslim. Siapa yang setuju, jabat tangan saya. Gitu. Kalau enggak, ya ada yang bilang tadi. 1, 2, 3, 4, sampai 8. Al-Fatihah. Itu. Dan saya dengar kan berangkat haji bareng gitu kan. Dari situ, dari mulai semuanya semua. Semua kan pemainnya panggilnya haji semua. Iya. Nah jadi saat itu kita committed tuh. Oh itu adalah son of Muslim. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Nah, medianya itu apakah cuma televisi itu, hitam putih itu sebagai momentum dari 0 kilometernya Bang Haji hijrah tuh the voice of Muslim itu atau music of Muslim itu? Hanya itu atau ada inspirasi lain? Mungkin lagi tirakat, lagi tahajud, lagi apa, lalu kan Bang Haji dalam doanya, ya Allah apabila ini memperlebar jalan aku masuk neraka, maka cabut bakatku supaya tidak bisa main musik lagi. Ini kan dahsyat permohonan itu. Sementara itu kan given, anugerah dari Allah yang tidak berikan pada setiap orang. Saya jangan kata nyanyi atau main gitar gitu ya kan. Orang kadang-kadang ngigo aja falas gitu. ini sementara minta dicabut bakatnya. Itu apakah di situ? Iya, karena itu tadi bahwa keresahan itu muncul setiap performance, setiap perform. Jadi kok begini, kok kalau kita sholat dikatain. Ya, para sobat Bang Miing, mungkin yang disampaikan Bang Haji itu salah satu hidayah, petunjuk bagaimana hati. Karena yang bisa menggerakkan hati hanya Allah ya. Digerakkan hati kita bahwa ada pikiran kayak gitu, lalu mungkin
ada bagian-bagian kecil seperti nonton penyanyi di televisi itu terbantu lah ya. Tapi nyatanya memang dari hati yang apa namanya yang digerakkan. Nah, di beberapa media Roma itu disebut ikut main dalam film Jenderal Kancil tahun 58. Bener nggak, mau konfirmasi aja? Ya, enggak. Enggak. Sama di dalam apa namanya catatan, setahu saya kan Ahmad Albar. Tapi ada catatan juga Roma Irama. Saya pikir yang mana ya Roma Irama? Karena kita nggak tahu, mungkin waktu kecil kan kita pernah nonton Jenderal Kancil. Jadi enggak ya? Enggak. Oke, buat para sobat kalau membuka Wikipedia atau sejenisnya atau referensi-referensi tentang yang ada di media digital bahwa Roma Irama tidak pernah main dalam Jenderal Kancil tahun 58. Nah, film-film Roma ini kan selalu laris di pasaran. Apakah juga Bang Haji ini aktif dalam membuat jalan cerita film atau senarionya atau mungkin gagasan awalnya selain produser? Jadi begini, saya main film itu tahun 76 pertama ya. Tahun 76. Itu ada Syam Studio menawarkan saya. Syam Studio yang di Megaria bukan? Ya, Pak Syam itu. Kameramen? Tapi dia punya apa kan, perusahaan film. Ya betul. Makasih, main film ya. Boleh, tapi dengan syarat. Apa itu syaratnya? Satu, saya tidak mau menjadi aktor. Saya harus memerankan diri saya sendiri. Nggak mau memerankan orang lain? Tidak mau memerankan orang lain. Kenapa Bang Haji gitu? Ini saya cerita. Saya pernah mengagumi bintang film. Ya. Karena karakternya begitu bagus, cool, saleh dan semuanya keren lah. Tapi begitu saya ketemu orangnya, aslinya tidak sesuai dengan perannya. 180 derajat. Berbeda. Oh jadi ini orang di film aja lo begini. Baik gitu. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-harinya. Itu film Indonesia waktu itu? Film Indonesia. Ternyata jauh banget dari karakter aslinya. Ya. Jadi saya kecewa. Nah ketika saya ditawarkan main film, oke, saya main film, tapi saya harus jadi diri saya sendiri. Jadi Roma Irama. Roma Irama. Yang kedua, harus ada break sholat. Karena waktu itu film kan mengejar apa, waktu kan mahal. Waktu mahal tuh. Waktu mahal, betul. Itu yang saya bilang asar lewat, zohor lewat, maghrib lewat. Tiap waktu sholat, break sholat. Berjamaah. Dan saya tidak mau melihat botol-botol bir di area syuting. Bisa, ayo, kalau nggak bisa jangan. Oh ya begitu Bang Haji? Ya. Saat itu nggak begitu kan? Nggak begitu. Saat itu kalau syuting berantakan tuh botol bir. Oke, disitulah saya start Roma Irama Penasaran. Dengan Pasam waktu pertama kali? Pasam. Tapi gitu. Jadi saya kepingin orang lihat Roma Irama di film di luar sama ya, begitulah gitu. Iya, karena dia memerankan dirinya sendiri. Jadi kalau orang bilang, kan ada juga yang ngomong, Roma Irama jadi kayak semacam kultus dirinya gitu. Padahal memang itu perjanjian awal ya. Ya karena itu tadi bahwa saya harus mempertanggungjawabkan. Jadi orang ketemu di film saya dan ketemu saya adalah sama. Sama. Roma di film, Roma adalah sama. Bukan berarti Bang Haji tidak mampu memerankan orang lain kan? Iya, seperti itulah. Cuman kalau tiba-tiba misalnya jadi penjahat kan juga nggak mau juga kita kan? Enggak. Makanya. Nah ngomong sebelum lanjut ke film, ini kan banyak lagu yang difilmkan atau lagu yang menjadi ilustrasi musiknya. Ngomong-ngomong sampai hari ini saja, ingat nggak ada berapa ribu lagu yang sudah diciptakan? Kalau yang saya ciptakan belum sampai 1000. Tapi mungkin yang saya nyanyikan dengan pencipta lain mungkin 1000 lebih ya, 1000 lebih gitu. Dalam album Roma Irama kan? Ya artinya lagu yang saya ciptakan dan saya nyanyikan itu belum sampai 1000. Tapi yang saya nyanyikan lebih dari 1000. Lebih dari 1000. Bukan main. Dan itu saya kira untuk para sobat Bang Miing, coba dibuka lagi file kita tentang Raja Dangdut Roma Irama. Hampir semua album-album itu ada album Penasaran, ada album Gadis Desa ya kalau tidak salah. Gadis Desa, kemudian juga Santai, dan itu mendapatkan piringan emas. Dan piringan emas itu adalah satu bukti bahwa
dia adalah penyanyi terbaik, pemusik terbaik, dan terlaris kaset dibeli. Dulu kaset ya, atau piringan hitam. Piringan hitam. Piringan hitam dulu. Betul. Nah, Bang Haji ini tercatat kan terakhir main di film itu tahun 2014 ya, dalam film Sajadah Ka'bah 2 ya. Sudah 6 tahun. Apa ada rencana main belum lagi? Ya, ada Sajadah Ka'bah 2 belum tayang. Oh, belum tayang? Sudah selesai tapi belum tayang. Belum tayang. Apalagi ada kondisi kayak begini ya. Iya, iya. Yang paling menarik menjadi diri sendiri itu di film yang mana? Barangkali Satria bergitar ya. Satria bergitar ya. Yang ini ya. Iya, iya. Itu kok bisa ini ya, coba mungkin teman-teman kameramen bisa lihatkan ini. Satria bergitar dan Bang Haji sendiri mahir naik kuda kan? Nah, mahir naik kuda dan punya kuda sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari potongan dan kostumnya kan ala senjata-senjata orang-orang pasukan perang Arab itu pisaunya apa ya? Kayak Turki, kemudian ya Yaman kayak gini. Nah, ini bagaimana bisa mengkolaborasi antara Satria yang berdakwah lalu dengan gitar? Itu masih tetap pada sebetulnya ini foto ini Satria itu simbol ya. Sorban itu simbol Islam. Ya. Gitar simbol daripada musik. Kuda dan pedang itu simbol dari perjuangan. Jadi Roma pedangnya itu gitar. Pedangnya itu gitar ya? Pedangnya itu musik gitu ya. Dalam konteks membawa dakwah Islam. Jadi simbol perjuangan itu kuda dan pedang. Kemudian simbol Islam itu serban. Simbol musisi adalah gitar. Jadi Satria bergitar itu. Satria bergitar. Terus Bang Haji gini, kan kalau Soneta manggung, Roma manggung, itu kan ya ribuan dan bahkan ratusan ribu orang menonton. Itu kan tidak semua orang berjoget ya. Ada juga ingin yang mendengarkan musiknya Roma Irama yang tidak perlu joget kan sebetulnya. Kayak saya kan mungkin juga saya juga bukan malu joget tapi ya berdendang kecil-kecil ya, tapi kita nikmatin liriknya mungkin. Ada juga orang sebagian gitu ya. Nah itu bagaimana Bang Haji tadi kan, lu main musik jangan nggak sholat, main musik lu jangan mabok dan sebagainya. Bagaimana Bang Haji yang nonton Bang Haji ini berdesak-desakan, bagaimana menjamin mereka juga full konsentrasi ke musik, tidak dalam tanda kutip mohon maaf tidak bermaksiat atau apa gitu, gimana? Pernah ada orang bertanya gitu, kamu nyanyi dakwah tapi orang joget-joget mabuk-mabuk gitu, gimana itu? Ada pertanyaan gitu. Innamal a'malu binniyat. Sekarang seperti Anda khutbah di masjid, tiba-tiba ada yang nyolong sendal di masjid, apa khotib itu bertanggung jawab? Analoginya ke sana ya. Iya. Tapi kan dengan, kalau saya lihat kan beberapa kali kita manggung bareng dulu, Bang Haji selalu kan ngomong, nasehatin dulu. Mengantar dari isi lirik lagu itu ada kan. prolognya. Prolognya ada kan, lalu kaitannya gitu. Gitu. Yang saya sendiri dengan Bang Haji kan terakhir di Tangerang betul. Gitu. Manggung kan saya MC-nya. Para sobat Bang Miing dan untuk kaula mudanya terutama nih bahwa Bang Haji Oma Irama ya Roma ini bermain musik dan bernyanyi. Tapi urusan datang ke sana lalu mereka perbuatan itu kan tergantung niatnya. Kita kan tidak memfasilitasi itu ya. Gitu ya. Seperti juga kalau ada khotbah, ada yang nyolong sendal. Masa dia mesti ngontrol, jangan nyolong sendal, dia turun dari mimbar gitu kan enggak. Akbar, ada yang nyopet, sama kayak gitu. Ya, itu masing-masing. Keren banget. Masih banyak yang perlu kita gali. Dan itulah salah satu sekelumit cerita di babak keduanya kita bercerita dan ngobrol santai sama Bang Haji. Dan bagi Anda yang menyaksikan Bang Miing punya cerita hari ini, suatu keberuntungan. Untuk dapatin waktunya saja, Masya Allah. Dan saya dapat anugerah bisa ketemu dengan Bang Haji Roma Irama, Raja Dangdut kita ini. Nah, tadi sudah kita bicara musik, tapi sesungguhnya belum selesai. Nah, sekarang saya mau balik lagi. Setelah tadi ngomong film, kita loncat lagi ke belakang. Bang Haji, itu kan tadi saya bilang tadi selektivitas sudah mulai terjadi di Soneta. Otomatis Bang Haji tidak meng-hire atau mengangkat pemainnya hanya sekedar bisa main musik. Tapi juga moralitasnya sudah mulai terseleksi ya. Betul. Itu gimana manage-nya itu? Jadi begini, bahwa banyak orang kan begini. Soneta insya Allah 11 Desember ini 50 tahun. Wow. Para sobat Mami, tadi kedengarannya. Soneta, bulan. Roma di situ bukan hanya sebagai leader ya. Dia sebagai pencipta lagu. Dia sebagai penyanyi. Dia sebagai arranger. Dia sebagai manajer. Teman-teman musisi, apa sih
supaya grupnya abadi, langgeng gitu kan. Saya bilang ya memang kalau soneta itu astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu one man show. Roma di situ bukan hanya sebagai leader ya. Dia sebagai pencipta lagu. Dia sebagai penyanyi. Dia sebagai arranger. Dia sebagai manajer. Oh, lengkap. Jadi karena one man show itu dia punya leadership. Leadership ini yang tentu bisa membuat satu organisasi itu langgeng. Yang kedua, mungkin terutama juga, kita terikat oleh komitmen iman tadi. Bahwa kita ingin bermusik untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bermusik untuk menghindarkan murka Allah. Ini komitmen kita. Jadi setiap latihan kita ada tausiah, soneta, ada sholat berjamaah dan sebagainya kayak gitu. Nah inilah yang kira-kira faktor-faktor yang melanggengkan soneta grup itu. Sehingga alhamdulillah sampai insya Allah Desember 11 2020 50 tahun. Soneta 50 tahun. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Bukan Bang Haji. Masya Allah. Saya agak terharu, agak terperangah juga. Bang Haji dengan ngomong yang begitu cool, cenderung kalem. Ya. Kalau anak sekarang memang panggilannya cool. Pernah nggak sih marah ketika ada anak buahnya yang disinyalir ternyata tidak disiplin? Ya. Lalu leadership Bang Haji kan udah kelihatan, wibawa sudah kelihatan. Lalu mereka nurut. Pernah nggak marah dengan ucapan yang tanda kutip yang keras, yang cenderung gimana gitu? Di dalam musik saya memang prinsipalis ya. Disebut orang prinsipalis. Disiplin itu masa tegang. Saya akan marah ketika dalam konteks musik itu ada nggak disiplin. Misalnya latihan terlambat datang. Atau seorang pemain tidak bertanggung jawab atas tugasnya, itu saya marah. Misalnya bagaimana musik ini sound itu harus di manage. Kalau enggak ya saya marah gitu kan. Itu secara spontan aja marah itu. Nah ketika saya marah ya tentunya naudzubillah enggak keluar yang hal-hal gimana ya. Tapi saya marah besar ketika dalam konteks musik ini, misalnya contoh ya, on the stage sering kali, misalnya ada treble mau pentas, misalnya kan soneta ini masya Allah, paling karena komponennya banyak. Nah itu kalau ada treble di panggung itu, treble gitu, waduh, saya langsung stres itu ya. Nah di situ kadang-kadang suka muncul juga marah gitu. Ya itu sih kalau. Tapi pada akhirnya mereka juga sudah tahu bahwa kondisi ini harus be profesional, siap masing-masing. Ya, mereka ya. mendisiplinkan diri, bukan hanya takut ya. Akhirnya begitu. Artinya secara etos kerja, betul. Dia bertanggung jawab pada dirinya masing-masing, pada profesinya masing-masing gitu. Ya walaupun tidak ngalamin misalnya, taruhlah kan orang-orang kadang-kadang ada yang berkata kasar, kadang-kadang kebun binatang keluar kalau anak buahnya salah gitu kan. Tapi ini nggak pernah terjadi ya? Ya, insya Allah. Jadi syaratnya kalau untuk masih masuk ke soneta itu pasti dia harus secara moral dan harus berakhlak lah. Berakhlak lah. Ya. Berakhlak, beriman gitu. Dan taat sama aturan. Ya. Nah, tadi kan one man show ya, dari mulai leadership tampak kelihatan. Kemudian apa namanya? Kan kalau penyanyi, kalau seorang penyanyi ketika dia tidak produktif membawakan lagu baru maka dia hilang kan? Ya. Karena dia tergantung pada lagu orang. Nah, demikian juga pemain band, kehilangan vokalisnya bisa bubar. Ya. Karena vokalisnya yang menciptakan lagu atau yang menyanyi. Nah Bang Haji sekarang kan menciptakan lagu sendiri, menyanyikan lagu sendiri, mengarranger lagu sendiri, kemudian memimpin organisasi sendiri. Saya mau tanya nih, sebetulnya sih bisa dianggap remeh-temeh. Itu kan kostumnya keren banget tuh. Dan temanya sesuai dengan panggung pada saat itu tema. Kemudian juga koreografi. Itu siapa yang ngurus kostum bahwa sampai terpikirkan, kan saya ingat betul tuh kalau misalnya dia pakai selendang ungu dimasukin ke dalam sini ke belakang gitu kan. Dan lalu ada yang kuning, yang ada apa gitu. Itu yang membuat kostumnya kan kelihatan sekali kayak apa ya?
kayak tentara-tentara Romawi zaman dulu mau perang gitu dengan gitarnya. Itu siapa yang? Saya. Bang Haji sendiri. Saya sendiri. Artinya ke tukang jahit itu, ke clearmakernya itu desainnya kayak begini loh. Saya. Dan dia bisa menerjemahkan. Ya. Itu. Lalu koreografi. Saya juga. Bang Haji juga. Ya. Oh, penari, bro. Oh, bukan main. Kalau lihat Roma Irama di panggung-panggungnya itu bukan main. Antara gerakan-gerakan konfigurasi dari koreografi itu dengan musik yang senyawa, dan itulah yang disebut dengan soul oleh Roma Irama. Nah, banyak yang membuat humor-humor parodi sekarang nih, apalagi di era digital ya, Bang Haji ya. Di era digital itu di di media sosial, terutama ketika perhelatan politik antara kubu dengan kubu terjadi gitu. Ini kan banyak meme-meme nih, gambar-gambar yang memparodikan, dan kebanyakan itu ikoniknya itu adalah Roma Irama. Dan itu paling mudah dicerna oleh orang karena apa? Begitu terkenalnya tokoh itu. Dan tidak sedikit juga yang film barat diisi mau suaranya Roma gitu. Bang Haji merasa terganggu kan? Enggak sih. Oh ya? Enggak sih. Enggak merasa dilecehkan? Enggak. Malah gue ketawa aja. Ketawa aja? Gila ya, ikhlas karyanya gitu-gitu. Nah, kemudian sekarang saya ingin beranjak, tadi kan sudah bicara film. Nah, sekarang sebelum ke film lagi, mau balik modal lagi ke musik nih. Bang Haji ingat gak? Antara ini saya yang saya ingat aja nih ya. Nah, yang saya ingat yang kebetulan saya suka lagu itu. Misalnya apa? Santai itu musiknya enak, bagus banget tuh. Santai. Kemudian kalau lagu indah dalam pengertian romance itu Malam Terakhir. Sahdu. Ya kan? Terus Pertemuan. Oh, apa lo? Pertemuan. Lalu lagu-lagu yang agresifnya itu adalah Darah Muda. Kemudian 135 juta. Itu Bang Haji, saat ini orang ribut tentang Pancasila dan NKRI dan kebersamaan, itu Bang Haji tahun itu 135, penduduk masih 135 juta, sekarang sudah 270. Itu Bang Haji sudah berpikir tentang lagu itu agar kita tetap rukun. Itu gimana kepikirannya? Emang ada gejala tuh? Ya, jadi kembali kepada Al-Quran tadi, sebagai satu inspirasi, sebagai satu referensi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian hai umat Islam, jangan terpecah belah. Ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, persatuan umat Islam, diperintah oleh Allah. Ada ukhuwah wataniyah, persatuan antar manusia senegara. Ada persatuan antar manusia sedunia ya. Itu sebetulnya perintah Allah saja. Ya. Nah, dalam konteks itu lahirlah sebuah lagu yang namanya 250 juta. 135 juta awalnya. 135 juta. Kata kan diganti-ganti begitu 200 juta. 200. Paling nggak enak kali 200 juta. Yang enak 100 juta sekian gitu. Jadi itu inspirasinya tetap Al-Qur'an ya. Tetap Al-Qur'an. Terus Penasaran. Ya juga. Kalau Penasaran kan lagu cinta. Kalau lagu cinta ini begini. Atau lagu sosial ya. Lagu itu ada 3 atau 4 tema. Yang pertama bisa mungkin true story. Kisah kita tuangkan ke dalam lirik. Yang kedua kita mengadopsi kisah-kisah orang lain untuk kita tuangkan dalam lirik. Yang ketiga apa saja sesuatu yang hayalan kita apa namanya? Fiksi saja. Jadi ada true story, ada adopsi, ada fiksi. Kan ada balad juga ya lagu Bang Haji ya. Dalam aku berkelana tiada yang tahu. Itu true story itu. Oh, true story itu. True story. Itu ke Solo itu kali ya. Kemana ku pergi. Betul ya? Tiada enak juga yang suaranya. tahu. Enak juga suaranya. Lebih enak gak didengerin? Bukan, karena saya mau ketemu Bang Haji, saya karena waktu SMP juga udah dengerin itu kan gitu. Nah, berkelana, terus yang tadi ya judi pastilah, begadang dan sebagainya. Itu tapi ada proses-prosesnya. Nah, yang berkelana ini memang terus story-nya gimana? Ya. Yang tadi ke Solo, ke Medan itu. Betul. Ya, dulu kan memang ada kecenderungan orang anak Jakarta tuh. Pengen keluar Jakarta gitu. Petualang, ya. Adventure lah, bertualang, cari pengalaman lah, betul. Cari susah. Ada kecenderungan itu.
Kita kemana kayak gitu. Dulu, anak-anak sekarang enggak, di rumah aja, di kamar, main handphone. Nah, Bang Haji, oke kita beranjak dari tadi para sobat Bang Miing, mau bermusik, mau berdakwah, mau berpolitik, seluruhnya adalah pengabdian jiwanya untuk bangsa dan negara. Dan Roma tidak ingin dikenang sebagai apa-apa kecuali ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Mudah-mudahan, Haji. Amin, amin, Ya, amin. kalau masuk surga panggil-panggil saya. Amin, amin. Miing tuh pernah wawancara gue. Wah, masih Miing. Wah, minimal di surga pinggiran juga nggak apa-apa. Amin, amin. Apa yang mau disampaikan kepada para penonton Bang Miing punya cerita kira-kira, Pak Haji? Ya, Buat anak muda terutama. Ya, ya, untuk Dengerin guys, nih. anak-anak milenial ya, bahwa sekarang ini kita hidup dalam era teknologi yang luar biasa. Semua di tangan kita, dunia di tangan Anda. Teknologi IT ini sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Mau cari ilmu apa aja ada di gadget. Mau cari ilmu apa aja. Tapi di samping manfaat yang luar biasa, bahayanya yang luar biasa. Bahayanya juga luar biasa. Kalau kita tidak selektif, tidak pandai menggunakan gadget, ya, membahayakan kita bisa jadi sekuler, kita bisa jadi macam-macam yang tidak sesuai dengan agama kita, tidak sesuai dengan kehendak orang tua kita. Oleh karena itu pandai-pandailah memanage gadget, dan Anda sebagai generasi muda adalah calon-calon pemimpin masa depan bangsa, agama, dan negara. Mudah-mudahan Anda akan menjadi pemimpin bangsa ke depan yang betul-betul membawa Indonesia yang jauh lebih baik dari saat-saat ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Haji. Para sobat Bang Miing, revolusi digital sebuah keniscayaan, tidak bisa dihindari. Tapi sejauh mana kita menggunakan, sangat pandai-pandai dan cerdaslah menggunakannya untuk sesuatu yang produktif dan bermanfaat saja. Apalagi dijadikan media sebagai ibadah, kata Bang Haji tadi. Mudah-mudahan perbincangan saya dengan Bang Haji ini memberikan suatu inspirasi terutama buat kaum muda, dan paling tidak buat orang-orang tuanya pun menjadi sebuah nostalgia, karena bagaimanapun juga pertanyaan siapa sih yang tidak kenal Roma ini. Nah, hari ini kita bertemu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di Bang Miing Punya Cerita. Itulah ceritanya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.